seneng banget nih Kintana bisa kembali menyapa fashion people di rumah, tentunya masih dalam program Before After. Dimana seperti biasa kita bakalan ngebahas nih tentang lifestyle masa kini yang lagi happening abis dan bakalan jadi gebrakan di industri fashion tanah air. Tapi di episode kita kali ini ada nuansa yang berbeda nih. Tahu nggak apa? Yap, betul banget. Karena kita masih dalam momen Hari Batik Nasional, Before After bakalan ngebahas seputar batik Indonesia, terutama kota Pekalongan ini dijuluki sebagai kota batik dunia. Siapa nih di sini yang gak kenal kain khas Indonesia yang satu ini? Tentunya seluruh masyarakat Indonesia pun tahu. Gak seperti zaman dahulu saat batik hanya dipakai oleh kalangan bangsawan, kini batik sudah mulai tren bahkan di kalangan anak muda. Nah, pemakaian batik saat ini gak cuma digunakan pada acara-acara tertentu saja. Batik sudah dijadikan sebagai item fashion yang bisa dengan mudah di mix and match pada momen apapun. Tapi tahu nggak fashion people bahwa perkembangan era globalisasi ini nyatanya juga ikut mengambil peran penting loh dalam metode pembuatan batik yang ternyata kini semakin canggih mengikuti kemajuan zaman. Di mana dahulu metode pembuatan batik itu dilakukan secara khusus, dibentuk langsung oleh tangan seorang perancang dengan menggunakan pensil dan juga canting, atau yang kita kenal dengan batik tulis. Nah, ternyata membatik sendiri menjadi sebuah keterampilan sekaligus pekerjaan eksklusif bagi para perempuan Jawa pada masa itu. Kini justru perkembangan teknologi yang semakin baik membuat motif batik tak hanya dilakukan secara manual, namun menggunakan alat cetak khusus yang terbuat dari logam dengan motif, atau yang kita kenal dengan batik cap. Kita semua pastinya nggak asing dengan batik. Batik telah menjadi warisan budaya yang sangat berharga bagi Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, batik nggak cuma terdapat pada jarik atau kain khas daerah, namun batik pun jadi tren fashion yang kekinian dan juga fashionable. Persebaran fashion sekarang masih banyak mengadopsi batik menjadi outfit yang nggak ketinggalan zaman. Jika melihat pada zaman dulu, batik adalah tekstil yang mewah dan memiliki makna simbolik. Hanya orang bangsawan saja yang diizinkan menggunakan batik. Batik bukan hanya sebagai motif atau lukisan karena di dalam proses pemikiran hingga pembuatannya bersangkutan dengan sebuah cita-cita atau impian dari pembuatnya. Oleh karena itu, batik memiliki perbedaan makna sesuai dengan motif yang dibuat. Jika melihat potensi yang besar, berbagai dukungan diberikan oleh pemerintah dan lembaga terhadap batik melalui kampanye atas kebudayaan Indonesia di kedutaan besar di luar negeri, mengikuti pameran internasional hingga program pemajuan industri batik kementerian hingga pemerintah daerah. Setelah ditetapkan 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional pasca pengakuan UNESCO bahwa batik merupakan warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi pada 2009, pemerintah Indonesia terus mendorong kemajuan industri batik nasional loh. Nah, batik modern yang tren akhir ini pun memiliki alasan tersendiri. Meskipun batik modern tidak dibuat manual oleh tangan manusia, batik modern memiliki harga yang lebih terjangkau. Jika batik biasanya dibuat secara manual dengan canting atau alat tradisional sehingga memakan waktu yang lama. Nah, batik modern sekarang lebih menggunakan teknik cap sebagai metode utama pembuatan kainnya. Hal ini tentu menghemat waktu, konsistensi dari motif batik, serta hasil produksi yang lebih banyak. Saat ini batik sudah menjelma menjadi jenis pakaian yang umum dikenakan oleh masyarakat secara luas, tanpa melihat kepentingan dan juga golongan tertentu. Artinya batik sebenarnya merupakan mode pakaian yang luas dan juga fleksibel yang mampu mengikuti arus perkembangan zaman. Memang batik memiliki keunikan tersendiri jika kita dibandingkan dengan produk fashion lainnya. Hal ini bisa kita lihat dari banyaknya desain corak yang berbeda antara satu motif dengan motif lainnya. Nah, fashion people, kehadiran batik modern yang dapat diterima oleh masyarakat menjadi bukti bahwa batik merupakan pakaian yang relevan tak lekang oleh waktu. Lebih hebatnya lagi, inovasi yang dilakukan sangat unik dan kreatif dengan tetap mempertahankan motif batik yang merupakan pola dasarnya.
sehingga tentu tidak akan bertentangan dengan adat istiadat serta kebudayaan masyarakat. Namun, justru akan semakin memperkaya kebudayaan tersebut. Fashion people tahu nggak kalau penggunaan batik meningkat karena batik yang ada diadaptasi dengan model pakaian yang tren saat ini. Remaja yang diwajibkan menggunakan batik akhirnya membeli batik yang dianggap modis di kalangannya. Selain itu, keberadaan batik modern memudahkan remaja mengingat ciri khas Indonesia, namun tetap modis dan sesuai dengan tren yang ada. Penggunaan batik pada kalangan remaja akhirnya meningkat karena model batik yang dihadirkan lebih modern. Hal tersebut juga yang menandakan fungsi batik yang telah menjadi lebih fleksibel. Namun, perlu diingat bahwa fungsi batik ini bukan berubah total. Fungsi batik hanya bertambah dan tidak menghilangkan fungsi dalam motif batik itu sendiri. Nah, produk olahan dengan bahan batik modern sangatlah beragam, mulai dari pakaian dinas, pakaian resmi, hingga pakaian santai. Bahkan, saat ini batik sudah menjadi bahan dasar dalam pembuatan tas dan juga hiasan dekorasi. Tentu hal ini menjadi pintu terobosan baru bagi batik ya, karena agar bisa lebih diterima oleh masyarakat. Memang saat ini masyarakat lebih menyukai produk-produk yang memiliki nilai seni yang unik dan tetap mengedepankan nilai estetika. Meskipun perkembangan dari batik sendiri sudah begitu pesatnya, mulai dari motif, model yang dihadirkan hingga cara pembuatannya. Namun perlu kita ketahui bahwa dilihat dari teknik pembuatannya, ternyata batik hanya ada batik tulis, batik cap, batik lukis, dan kombinasi. Tapi seringkali masyarakat mengira nih bahwa batik printing termasuk dalam kategori batik. Padahal batik print bukan batik loh. Dilihat dari definisi batik menurut UNESCO bahwa batik merupakan teknik perintangan warna menggunakan lilin panas atau malam untuk membentuk motif tertentu. Sehingga bagi orang Jawa, batik bukanlah pola melainkan sebuah proses. Orang Jawa seringkali menyebut batik sebagai rangkaian dari dua kata, yakni amba yang berarti menggambar atau menulis, dan tik dari kata titik. Sehingga jika bukan digambar langsung menggunakan lilin yang dikenal dengan sebutan malam, maka bukan batik. Nah, proses yang panjang dan rumit serta membutuhkan kesabaran dan juga ketelitian tingkat tinggi, menjadikan batik memiliki filosofi dan makna mendalam dalam setiap motif yang ditorehkan dalam kain. Nah, kira-kira begitulah sejarah dan juga perkembangan batik dari dulu hingga sekarang. Usai jeda berikut, kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Before After. Fashion people, setelah tadi kita ngebahas nih tentang perkembangan batik dari zaman dulu hingga sekarang. Sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang sudah terkenal di seluruh dunia, generasi muda pastinya wajib bangga nih dan juga turut serta melestarikan warisan batik. Batik ini memang terus mengalami perkembangan dan memunculkan banyak ide kreatif dalam pemanfaatan batik. Selain semakin banyaknya teknik pembuatan batik, banyak juga loh produk-produk termasuk fashion item batik yang makin keren dan juga kekinian. Gak cuma kemeja, kamu bisa menjumpai berbagai macam fashion item yang menerapkan batik dalam desain utamanya. Kira-kira apa aja ya? Yuk kita simak video berikut ini. Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. Setelah tadi membahas mengenai perkembangan fashion batik zaman dulu hingga sekarang, tentu banyak beragam item fashion batik yang perlu kamu ketahui. Yang pertama ada kulot. Nah, ternyata item batik yang pertama ini biasanya dibuat dari kain crinkle, katun, atau krep. Namun saat ini kain batik juga bisa dijadikan loh sebagai kulot yang gombrong dan agak terkesan seperti rok. Dengan kulot, fashion people bisa mencintai produk dalam negeri dengan tampilan tetap trendy. Make me feel like this. Next, ada gamis. Tampil muslimah dengan memakai gamis motif batik? Siapa takut? Saat ini gamis juga mengadopsi motif batik yang beragam. Fashion people tak akan ketinggalan zaman jika memakai gamis motif batik. Gamis ini sangat cocok dipakai untuk datang ke kondangan atau ke acara formal hingga acara semi formal.
Nah, item fashion selanjutnya adalah tunik. Jika fashion people bosan dengan tunik yang itu-itu aja, nah saatnya berganti ke tunik batik yang bisa menjadi alternatif kamu. Tunik batik bisa membuat kamu tampil di acara formal maupun non-formal dengan kece. Berbagai warna bisa kamu pilih loh saat menggunakan tunik batik. Misalnya warna ungu dan pink pastel dalam batik memang tergolong belum banyak dipakai oleh orang-orang. Namun tampilan soft ini bisa kamu terapkan pada tunik batik ya fashion people. For a lifetime, no, we ain't stopping for the sunrise. Next, ada rok batik modern. Penggunaan rok batik bukan hal baru dalam dunia fashion. Fashion item yang satu ini telah lama menghits digunakan. Untuk tampilan ke kantor, fashion people dapat memilih batik dengan warna yang cerah agar kamu tampak lebih semangat dan juga fashionable. Kamu juga dapat menggunakan batik untuk segala model rok loh fashion people, mulai dari flare, ruffle, skinny, ataupun align. Apabila kantor kamu memiliki peraturan outfit yang formal, kamu dapat menggunakan kain batik dengan warna yang tidak mencolok dan tentunya dipadukan dengan kemeja yang serasi. Make me feel like this. Next, ada outer batik. Jika kamu penggemar outer batik bisa jadi pilihan yang tepat buat kamu ya fashion people. Kamu dapat memiliki model outer yang casual ataupun formal sesuai dengan gaya dan peraturan kantor. Kamu bisa padukan outer dengan dress ataupun straight pant untuk tampilan lebih stylish dan modern. Kamu juga bisa dapat memilih inner seperti t-shirt ataupun blus untuk tampil lebih casual. Item selanjutnya adalah blus. Untuk gaya casual dengan mengenakan batik, kamu juga bisa memilih blus batik loh untuk OOTD. Fashion people sangat tepat jika memilih item yang satu ini untuk bekerja. Kamu juga bisa memilih pakaian dengan model blus yang kini sudah sangat variatif. Kamu bisa memadukannya dengan celana jeans untuk tampilan casual atau high waist pant untuk gaya yang lebih profesional saat bekerja. Itu dia beberapa rekomendasi fashion item batik yang keren dan juga anti mainstream. Ternyata batik gak cuma kemeja aja kan? Sekarang kamu bisa mix and match beberapa fashion item tersebut sesuai dengan karakter kamu. Oh ya, dengan kamu mengenakan batik, kamu juga ikut loh melestarikan warisan budaya kita. Nguri-nguri budayanya dapet, kerennya juga dapet kan? Dan ngomongin batik memang selalu bikin semangat buat dikulik, karena warisan budaya yang satu ini menyimpan banyak sejarah yang luar biasa. Eits, tahan dulu. Before After masih akan kembali usai jeda berikut, dan kemana-mana tetap di Before After. Menjadi salah satu peninggalan asli Indonesia, ternyata banyak masyarakat saat ini yang memakai pakaian batik gak cuma saat acara formal aja, namun juga acara-acara non-formal hingga santai. Ternyata beberapa selebgram Indonesia juga kerap loh menggunakan pakaian batik dalam berbagai acara. Model batik juga sangat beragam dan selalu menyesuaikan dengan tren. Seperti biasa, Before After udah nyiapin nih ide mix and match yang bisa kamu tiru di rumah untuk tampil fashionable dengan busana batik. Tentunya di momen Hari Batik Nasional ini. So, langsung aja check this out. Inspirasi mix and match yang pertama, kamu bisa memadukan batik dengan jeans. Ini adalah mix and match simple yang bisa kamu gunakan dalam berbagai acara. Baju batik dengan celana jeans adalah paduan untuk kamu tampil casual dan bisa kamu gunakan untuk acara semi formal. Cukup padukan atasan batik berupa kaos atau outer dengan celana jeans. Nah, style modern etnik langsung terasa saat kamu kenakan pakaian tersebut. Atau, jika batikmu berupa celana bisa dipadukan dengan jaket jeans atau bahan denim. Next, inspirasi selanjutnya datang dari Vicky Alaidrus. Nah, Vicky Alaidrus memberimu inspirasi untuk memakai gamis batik yang motifnya merupakan kombinasi dari berbagai motif batik dan juga pattern lain. Kontras dengan gamisnya yang berbagai motif, Vicky menambahkan outer transparan panjang lilit warna nude terang. Ditambah dengan tas Gucci di tenteng membuat penampilan Vicky Alaidrus tampak lebih sempurna.
Kamu bisa meniru look dari Vicky ini dengan mencari gamis batik kombinasi sesuai kesukaanmu ya, fashion people. Jika kamu bosan ke kantor menggunakan setelan polos ataupun kotak, nah kreasi kain batik modern wanita ini cocok digunakan untuk kamu para ladies. Perpaduan celana batik dengan blazer batik akan membuat kamu lebih stylish saat ngantor. Pilih juga nih batik yang memiliki filosofi yang dapat memotivasi agar semangat bekerja. Inspirasi ketiga datang dari Dian Sastro. Nah, ternyata Dian Sastro memang kerap membagikan gaya berpakaian sehari-harinya. Kali ini, artis pemeran cinta dalam film Ada Apa Dengan Cinta ini tampil modis dengan kain batik coklat sebagai bawahan dan atasan polos berwarna mustard dengan model lipit yang kecil. Tampilan ini dilengkapi sneaker putih dengan sol tinggi dan juga tas tote bag yang semakin memberikan kesan casual dalam gayanya. Next, bagi fashion people yang ingin tampil formal dan elegan, kamu bisa menjadikan gaya Prilly Latuconsina ini sebagai inspirasi. Prilly tampak dewasa dengan mix and match crop blazer berwarna hitam, inner hitam, dan kain batik yang diikat dengan model serut selutut ini. Warna kain batik yang dipilih Prilly adalah hijau dan ungu yang lembut dengan sentuhan desain batik yang mewah. Supaya lebih memukau, Prilly memadukan outfitnya dengan heels hitam dan juga handbag yang senada dengan kain batik. Tak hanya Prilly, Ahnia juga memberimu inspirasi tampilan cewek mamba. Bergaya serba hitam mengenakan rok batik dengan model align dengan corak hitam putih yang elegan. Gaya ini ia padukan dengan leather jacket dan inner corset bergaya vintage. Bila tidak punya corset yang dipakai, fashion people bisa menggunakan inner turtleneck atau crop top berwarna hitam. Gaya berpakaian ala cewek mamba disempurnakan dengan sepatu boots warna hitam yang tinggi dan juga micro handbag. Bosan dengan kain batik yang kerap dijadikan kemben ketika dipakai untuk menghadiri acara pesta? Maka untuk gaya casual, fashion people bisa mengubahnya jadi rok dengan model flare skirt. Gaya yang satu ini bermotifkan batik seperti yang dikenakan oleh Dian Sastro. Bisa kamu padu-padankan dengan atasan berwarna polos agar tidak terlihat terlalu lamai. Sementara untuk menambahkan kesan casual, kamu juga bisa mengenakannya bersama sneaker polos yang sporty. Memakai celana bahan pendek juga dapat terlihat rapi loh jika kamu menggunakan outer yang pas. Salah satunya adalah outer batik. Carilah outer yang pendek dengan model simple ya. Kamu juga bisa menambahkan aksesoris seperti kalung karena outer sangat cocok dipadu-padankan dengan aksesoris. Next, jika kamu tidak memiliki rok dan juga baju batik, kamu bisa menggunakan kain batik yang dijadikan sebagai shawl ataupun scarf. Gunakan dress berwarna putih atau hitam sebagai penunjang gaya berpakaian kamu. Gaya ini populer di kalangan milenial sebab selain mudah untuk diterapkan, gaya ini juga memberikan kesan yang anggun loh, fashion people. Nah, model crop tee kini cukup populer di kalangan milenial. Maka dari itu tidak sedikit mereka mengenakan batik sebagai pilihan bergaya dengan batik. Jika ingin tampil lebih berani, cobalah untuk memakai gaya yang satu ini. Batik crop tee adalah salah satu wujud gaya batik modern yang membuat penggunanya terlihat lebih muda dan juga stylish. Batik celup dengan teknik tie-dye belakangan menjadi salah satu favorit wanita untuk tampil trendy saat mengenakan busana bernuansa etnik. Kamu bisa mengenakan perpaduan atasan model kimono dengan celana kulot dari motif batik celup. Nah, dominasi gaya ini cocok untuk memberikan kesan klasik tanpa terlalu banyak effort saat mengenakan kombinasi pakaian batik ikat celup ini. Tak perlu repot untuk menggunakan aksesoris, kamu cukup memaksimalkan tampilan dengan sleek hairstyle dan make up minimalis.
Motif batik tidak hanya terbatas dengan warna-warna yang coklat atau hitam saja. Untuk tampilan modern, coba pilih dress batik bermotif bunga dengan warna yang cerah. Lalu, kamu bisa tambahkan dalaman berupa gaun ataupun atasan berwarna putih supaya tampilan dress batik terlihat lebih pop up dan juga stylish. Nah gimana fashion people, keren-keren kan? Ya dong, batik sekarang sudah bukan pakaian dengan model yang pakem, yang hanya dipakai saat-saat formal saja. Varian model dan warna yang dihadirkan semakin beragam, membuat batik menjadi fashion trend yang patut kita coba. Apalagi nih batik sebagai warisan leluhur Indonesia, jadi nggak ada alasan untuk kita sebagai generasi muda untuk bangga dan tampil stand out dengan batik. Gak terasa udah di penghujung acara, namun sebelum itu di momen Hari Batik Nasional ini, tim Before After juga mau mengucapin nih, selamat Hari Batik Nasional tahun 2022. Mari kita cintai produk batik lokal karya anak bangsa. Dan seperti biasa, Kintana mau ngingetin untuk fashion people yang gak mau ketinggalan keseruan dari program andalan Batik TV, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami di Batik TV Official. Dan untuk tahu updatean dari kami, kamu juga bisa follow Instagram kami di Official Batik TV. Saya Kintana pamit undur diri, see you tomorrow and bye-bye.